Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai perjalanan hidup Nabi sejak ia lahir hingga menjadi seorang Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau sama dengan 20 April 571 Masehi di tahun Gajah, namun dalam keadaan yang yatim. Mengapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu terdapat peristiwa pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha, gubernur Yaman, yang ingin menghancurkan Ka'bah. Namun sebelum mereka semua masuk ke wilayah Mekah, terdapat pasukan burung yang menjatuhkan batu kerikil yang panas kepada mereka, sehingga penyerbuan tersebut gagal. Dari silsilahnya, Nabi Muhammad SAW termasuk dalam Bani Hashim, yaitu kabilah yang tidak cukup berkuasa pada kaum Quraisy waktu itu. Namun pada saat itu kabilah tersebut memiliki kedudukan sebagai Sikoyah. Nabi Muhammad SAW lahir dari keluarga yang relatif miskin. Kemudian beliau disusui oleh ibunya dan juga Suwaibatul Aslawiyah itu hanya beberapa hari. Kemudian diserahkan oleh Halimah As-Sa'diyah. Nabi Muhammad SAW kemudian tinggal bersama keluarga Halimah selama kurang lebih 4 tahun. Dalam waktu 4 tahun itu, pada akhir 4 tahun, terdapat pembedahan oleh dua malaikat kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat tersebut menyamar sebagai seorang laki-laki yang gagah. Ketika Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah, ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa sejak saat itu kehidupan Halimah sangat sejahtera. Nabi Muhammad SAW kecil hidup di bawah asuhan oleh Halimah. Halimah sangat menyayangi baginda Nabi Muhammad SAW seperti menyayangi anaknya sendiri, penuh dengan kasih sayang, cinta. Namun karena banyak kejadian yang luar biasa pada tahun akhir keempat asuhannya, sehingga Nabi Muhammad SAW dikembalikan kepada ibunya. Ketika Nabi berusia 6 tahun, beliau diajak oleh ibunya berziarah ke makam ayahandanya. Namun sepulang dari makam ayahnya, ibunya jatuh sakit, kemudian meninggal dunia dalam perjalanan. Sekembalinya pulang ke Mekah, Nabi Muhammad SAW menjadi seorang yatim piatu yang kemudian diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Setelah 2 tahun berlalu, kakeknya meninggal dunia pada usia 82 tahun. Dan pada akhirnya Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya, yaitu Abi Thalib. Beliau sangat disayang oleh pamannya seperti anaknya sendiri. Seperti pada kebanyakan, pada usianya 8 tahun, ketika ditinggal oleh kakeknya, beliau menggembala kambing seperti teman-temannya. Kemudian pas masa remaja, diriwayatkan bahwa ketika berusia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama pamannya Abu Thalib berdagang menuju Suriah, tempat di mana beliau bertemu dengan seorang pendeta yang dalam berbagai riwayat disebutkan namanya Bahira. Dia meramal bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan utusan terakhir yang akan membawa umat manusia pada jalan yang terang. Nabi Muhammad SAW besar bersama kehidupan suku Quraisy di Mekah. Kemudian
Di hari-harinya penuh dengan pengalaman yang sangat berharga. Dengan kelembutan dan kejujuran beliau, maka kaum kafir Quraisy Makkah menyebut beliau sebagai Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Pada usianya yang ke-30 tahun, Nabi sebagai tanda kecerdasan dan bijaksanaan beliau mampu mendamaikan perselisihan antara kaum kafir Quraisy. Pada saat itu terdapat peristiwa peletakan Hajar Aswad. Kaum kafir Quraisy tersebut saling berebut untuk meletakkan Hajar Aswad tersebut di samping Ka'bah. Namun setelah beberapa saat mereka menyepakati bahwa siapapun yang masuk terlebih dahulu melewati pintu tersebut itu yang akan meletakkan Hajar Aswad. Beberapa saat kemudian Nabi Muhammad SAW lewat pada pintu tersebut. Kemudian Quraisy menyepakati bahwa Nabi Muhammadlah yang berhak meletakkan Hajar Aswad tersebut di samping Ka'bah. Pada masa muda Nabi Muhammad SAW, ia telah menjadi seorang pengusaha yang sukses dan hidup berkecukupan dari hasil usahanya. Pada usia yang ke-25 tahun, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, yaitu seorang janda tua yang kaya di usia 40 tahun. Pernikahan ini diawali dengan lamaran Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW setelah melihat dan mendengar kebaikan-kebaikan akhlak Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada awal kerasulan, menjelang usianya yang ke-40 tahun, Nabi Muhammad SAW terbiasa memisahkan diri dari pergaulan masyarakat umum untuk berkontemplasi atau berdiam diri di Gua Hiro, beberapa kilometer di utara Mekah. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Pada saat itu, beliau sedang tertidur, kemudian terbangun. Tiba-tiba dalam ketakutan yang luar biasa, seluruh tubuhnya, seluruh batinnya seperti dicengkeram oleh sebuah kekuatan yang sangat besar, seolah-olah ada yang telah mencabut kehidupan dan nafasnya. Ketika itu beliau mendengar perintah, bacalah, bacalah, bacalah. Namun beliau tidak dapat melakukan itu karena beliau menyadari bahwa dirinya adalah seorang yang umum, yaitu tidak bisa membaca. Kemudian turunlah surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-ayah. Dalam wahyu yang pertama, beliau diperintahkan untuk menyeru manusia, tidak diperintahkan untuk menyeru manusia tentang sesuatu agama. Peristiwa turunnya wahyu itu menandakan telah diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi. Kemudian dari peristiwa itu disebutlah sebagai malam Lailatul Qadar pada malam Ramadan yang ke-17. Demikian sedikit penjelasan yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya.